Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad Zil karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahu bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ya'maluna al-khairati fahtasaba wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, zambun la yughfaru hubbud dunya. Man ahabba akhiratahu adarra bidunyahu wa man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi fa'asaru ma yabqa ala ma yafna. Qala al-muallif, berkata muallif sahibul kitab Habib Abdullah Al-Haddad, zambun la yughfaru hubbud dunya. Dosa yang tidak terampuni itu mencintai dunia. Ini maknanya bukan makna syariati, bukan maknanya dunia itu haram seperti haramnya babi, anjing. Kalau babi, anjing itu haram zati namanya, zatnya yang haram. Kalau ini yang dimaksud bukannya dunia itu haram. Orang yang mencintai dunia itu nanti dia menghalalkan segala cara sehingga apa saja diambilnya, apa saja diambil. Itu yang dimaksud. Sehingga dosa yang dia lakukan itu tidak terampuni. Kenapa? Karena ada orang yang mencari dunia itu dengan rusak akidahnya, itu maksudnya. Jadi ngepet, tahu ngepet? Berak nggak cebok. Kepet itu mah. Ngepet itu buat perjanjian ya dengan setan, diberikan kekayaan pada waktu tertentu tapi dia minta tumbal. Nah, itu namanya menghalalkan segala cara. Akibatnya perbuatan dia itu tidak dimaaf, itu maksudnya. Jadi ini bukannya dzambun la yughfaru hubbud dunya, bukan maknanya mencintai dunia secara hakiki, ya, tetapi fayantahiya ila la yughfaru dzambuhu, sampai berakhir tidak dimaaf ya dosanya, itu yang dimaksud.
Man ahabba akhiratahu adarra bidunyahu. Orang yang mencintai akhirat maka mudarat dunianya. Ada orang bilang gini, emang nggak bisa dua-duanya dapat, dunia dapat, akhirat dapat? Nggak bisa, karena dia seperti balon yang bila dipencet yang kanan, yang kiri melembung. Bila dipencet yang kiri, yang kanan yang melembung. Dunia dengan akhirat itu seperti itu. Kalau dua-duanya dipencet, pecah. Ya. Nah, oleh karena itu, orang yang mementingkan akhirat, adarra bidunyahu, maka dia tidak senang dengan dunia ini. Menurut ukuran orang, maksudnya ya. Jadi kalau orang melihat, dia hidupnya mudarat, bukan mudarat bimakna hakiki, gitu loh. Jadi ini kalau orang bahasan tasawuf itu lebih cenderung menggunakan kalimat metaforis, bukan makna hakiki. Kalau kita lihat ukuran kebahagiaan itu hati, bukannya harta. Ada orang yang kemana-mana jalan kaki, hidupnya sederhana, tapi jangan tanya, hatinya lebih bahagia dia ketimbang orang lain. Nah, itu menurut ukuran kemanusiaan, ukuran umum mudarat dia dunianya. Walaupun dia secara pribadi dia nggak merasakan. Ya, jadi kalau orang konsentrasinya akhirat, pasti dunianya terbengkalai. Maksudnya bisa jadi nggak punya rumah, bisa jadi nggak punya mobil, bisa jadi nggak, ini sederhana. Ya, bukan maknanya memudarat sampai hidupnya susah makan, susah ini, bukan. Ya. Waman ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Orang yang mencintai dunia, ya, mudarat dengan akhiratnya. Lihat aja. Kalau orang cari duit sampai tidak sholat, ada nggak di Jakarta? Ada. Ya, dulu dekat waktu masih sering saya ke Mabes, ya. Jadi saya ada jadwal di Mabes, itu yang dekat Bayangkari itu ada warung nggak ada pintunya dulu. Saya nggak tahu sekarang ya. Warung besar nggak ada pintunya, istirahatnya kapan? Pernah dia melayani merokok itu sambil, waktu itu saya masih merokok gitu. Kenapa mas? Mau kencing aja nggak ada yang nungguin warungnya. Kebayang nggak? Mau kencing sampai ditahan, dia kan jauh. Kalau mau pipis, izin masuk dulu ke Bayangkari gitu. Jangan nyari dunia, jangan begitu. Nah, bagaimana dia mau sholat, mau kencing aja susah, ya. Nah, itu yang dimaksud. Jangan begitu nyari dunia, ya. Jadi waman ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Orang yang mencintai dunia, mudarat akhiratnya, ya. Jadi bagaimana? Wa asaru ma yabqa ala ma yafna. Nah ini kuncinya, fa asaru, maka mereka mengutamakan ma yabqa, sesuatu yang kekal, ala ma yafna, dibandingkan yang bisa sirna, yang bisa habis, yang bisa hilang, dunia. Urusan dunia dia cari, tetapi dia tidak mau urusan akhiratnya kalah dengan dunia. Jadi kalau seandainya dia mesti sholat, ya, tempat dia dagang umpamanya gitu, nggak ada yang nunggu, dia serahin sama Allah. Ufawwidu hadza illallah. Aku serahkan ini kepada Allah. Sholat dia. Nah, itu baru, ya, namanya mementingkan yang kekal dari yang sirna atau yang fana, ya. Murrud dunya khulwatul akhirati.
pahitnya dunia, manisnya akhirat. Wa khulwatud dunya murratul akhirah. Manisnya dunia, pahitnya akhirat. Ini nazom ya, yang syair. Ya, karena memang tradisi Arab itu kalau memberi nasihat itu lebih cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang puitis. Kenapa kita tidak terkesan puitis kalimat ini? Karena kita bukan orang Arab yang tertangkap cuma formatnya. Ya, kita tidak masuk kepada sampai mukhul lughah. Ya, mukhul lughah itu maknanya sumsumnya bahasa. Orang yang mengerti sastra, seperti kita melihat lagu-lagu Ebit G. Ade, nah itu namanya mukhul lughah. Kalimat yang digunakan itu kata-kata sumsumnya bahasa. Sastrawan seperti itu. Nah, beliau membuatnya kalimat seperti itu. Ya, di kalangan orang Arab lebih tersentuh mereka kalau menggunakan ya nazom namanya. Lawanannya nasar. Nasar itu prosa, kalimat bebas. Ya. Al-aksaruna humul aqalluna yaumal qiyamah. Al-aksu al-aksaruna ini maknanya al-aksaruna fil jannah. Itu takdirnya. Mayoritas orang yang masuk surga itu al-aqhum aqalluna yaumal qiyamah. Mereka itu orang yang aqallun dari kata qalil. Orang yang tidak banyak hartanya ya di dunia itu. Nah, penghuni surga itu al-aqallun, orang yang hartanya tidak banyak. Berarti orang miskin tuh mayoritas penghuni surga. Kalau dia bilang emang orang kaya nggak bisa masuk, illa man qala hakaza wa hakaza. Ini orang kaya nih. Kecuali orang kaya yang mengatakan nih seperti ini seperti ini. Masuk surga kita. Ini Pak. Hidup manusia itu untuk ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu illa liya'budun. Itu aslinya itu liya'buduni. Fakhuzifatul ya'il mutakallim. Maka dibuang. Maka harokatnya kasroh. Illa liya'buduni. Bukan na. Aslinya ada ya mutakallim. Aku kata Allah. Kuciptakan manusia dan jin itu untuk menyembah aku. Dibuang. Gini konteksnya. Kalau yang dibilang buat menyembah sama aku berarti orang mengertinya itu sholat, puasa, zakat, haji. Padahal yang dimaksud itu bukan. Itu ibadah mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu lebih luas. Ibadah mahdhah itu ibadah tertentu yang sudah dinaskan dengan nas Al-Quran atau nas hadis, itu namanya ibadah mahdhah, ibadah. Nah, yang ghairu mahdhah itu adalah ibadah-ibadah yang tidak ditelaskan secara letterlek, secara harfiah. Contohnya gini, ada orang, saya dengar sendiri nih, bukan kata orang. Ada anak buah, dia memuji bosnya yang jenderal. Anak-anak buahnya ini bilang gini, kalau jenderal ini mah Pak Kiai, dia ngomong saya hebat. Apa hebatnya jenderal tuh? Puasa Senin Kemisnya nggak ditinggalkan. Waktu saya ketemu, ternyata benar. Dahinya hitam, sholatnya rajin gitu. Bapak sekalian yang berbahagia,
Saya bilang orang kaya, jenderal itu ibadahnya bukan puasa. Ibadahnya itu bukan sholat malam. Ibadahnya itu hakaza, hakaza, hakaza. Kalau orang kaya ibadahnya sholat, orang kaya ibadahnya puasa, kata Imam Ghazali, maghrurun bimalihi. Orang itu tertipu dengan hartanya. Jadi ya ibadahnya pakai duit. Orang kaya ibadahnya puasa sunnah, bangun malam, salah. Paham nggak nih? Bukan, itu ibadahnya orang miskin. Lah kalau ibadahnya itu semua, maka apa yang disebutkan di dalam hadis, ya orang miskin itu bilang, ya Rasulullah, nahnu nasum wahum yasumun. Ya Rasul, kami berpuasa, orang kaya berpuasa. Nahnu nusalli wahum ya nusallun. Mereka itu juga sholat. Mereka itu berzakat, mereka itu sedekah, kita nggak punya. Maka kata Nabi bukan begitu memahaminya. Apakah mereka dengan hartanya itu bisa menumpuk pahala sampai 7 lapis langit? Tidak bisa. Tapi kau bisa, kata Nabi. Maka disebutkan la ilaha illallah sedekah. Ya, Allahu Akbar sedekah. Alhamdulillah sedekah. Itu sedekahnya orang miskin. Lah kalau orang kaya juga wiridannya kuat, maghrurun bil mali. Kata Imam Ghazali, tertipu ente sama harta ente. Nah ini yang dimaksud, mayoritas penduduk sorga orang miskin, kecuali man yakulu hakaza, hakaza, hakaza. Kaya di dunia, kaya di akhirat. Ya, jangan ketipu. Ya. Emang kalau kita tidak belajar tasawuf, maka kita menganggap diri kita itu udah bagus, udah hebat. Sudah berjasa kita dengan Islam. Sudah mengikuti perintah Allah. Tapi kalau kita mengikuti kajian-kajian gini, ya ampun. Ternyata kita nengadah ke atas masih jauh ya dari yang semestinya. Jadi al-aksarun, ya maksudnya al-aksaruna fil jannah, al-aqalluna yaumal qiyamah. Ya, orang-orang yang dahulu ya mereka itu qalilun ya fi malihi ya illa man qala hakaza wa hakaza. Kecuali orang itu kaya bilangnya gitu, ini buat si pula, ini buat bangun ini hartanya banyak. Dan repotnya harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf itu nggak habis-habis. Harta yang dimiliki Abu Bakar tidak habis. Harta yang dimiliki Utsman bin Affan tidak habis. Harta yang dimiliki Nabi Sulaiman nggak habis. Padahal begitu mereka melakukannya. Jadi seperti pohon bila dipapas atasnya, satu ditebang maka keluarnya 5. Ditebang lagi keluarnya 7. Seperti itu. Rezeki itu. Ya, nah itu yang namanya ibadatul mal, ibadah bil mal, ibadah dengan harta. Ya. La yuja'unna bi aqwamin yaumal qiyamah. Pastilah akan didatangkan satu kelompok kelak di hari kiamat. Lahum a'malu kajibali tihama. Mereka itu ahli ibadah yang ibadahnya itu kajibali tihamah, seperti gunung Tihamah. Tihamah itu Madinah. Ya, ada gunung Tihamah. Orang itu di akhirat itu ibadahnya segede gunung Tihamah. Fatuj'alu haba'an mansura, maka dijadikan di sisi Allah itu seperti debu yang tertiup angin.
Jadi dia yakin benar ibadahnya banyak, tapi waktu dia sana haba'an mansura, seperti debu yang tertiup angin. Ketipu dia sama hartanya. Ya, wa yu'maru bihim ilan nar, maka diperintahkan mereka semuanya masuk ke dalam neraka. Kanu yusallun, mereka itu mengerjakan sholat. Wa yasumun, mereka itu berpuasa. Wa ya'khuzuna hainatan, ya, hainatan minal lail, dan mereka mengambil kemudahan di waktu malam. Orang bangun, dia juga bangun malah. Fa'idha laha, maka ketika laha zoharo, ketika nampak lahum bagi mereka syai'un minad dunya, sedikit dari dunia, ibadahnya rajin, ketika sedikit nampak di dunia, wasabu alaih, loncat dia mencurinya, tinggal sholatnya. Itu. Jadi orang yang punya karakter semacam ini nggak bisa, walaupun dianggapnya catatannya banyak. Saya pernah baca dalam satu hadis qudsi, ternyata ini ngomong puasa ya. Puasa ini kalau nggak salah ini yang dibaca kemarin di Al-Marhamah ya. Puasa ini adalah ibadah yang tidak terdeteksi oleh makhluk apapun kecuali Allah dan yang melakukannya. Bapak, kalau tadi siang saya berbuka, istri saya, anak saya nggak tahu. Yang tahu cuma saya sama Allah. Malaikat itu baru tahu kalau saya membuka mulut. Astagfirullahalazim atau Allahu Akbar. Malaikat baru tahu dari khulufus famis saim. Baunya orang yang berpuasa, bau harumnya orang yang berpuasa, baru tahu malaikat. Ya. Nah, malaikat itu mencatat berarti yang nampak. Ini hadis ini dalam satu riwayat hadis qudsi, malaikat itu ternyata tertipu. Ini. Jadi dia bilang, nih, dari masih muda nih aneh yang nyatat nih, hebat nih. Ya, diakuinya hebat, tetapi ketika mau dihitung haba'an mansura, nggak ada. Kata malaikat, kok bisa ya? Orang sholat dia ikut sholat, puasa dia ikut puasa, haji dia ikut haji. Tetapi ketika dia sedang melakukan ibadah, ada sesuatu lompat dia tinggal. Tuhan tidak ada nilainya bila ada kesempatan, sedikit saja ada kesempatan, hilang Tuhan. Hilang ibadah kita itu. Wasabu alaih, loncatnya. Ya, alaihi ay ala syai'in. Faqala salawatullah wassalamu alaih. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, mali walid dunya, tidak ada keuntungannya buat aku walid dunya, dan tidak ada untungnya dunia terhadap aku. Mali walid dunya, innama masali wa masalud dunya, sesungguhnya perumpamaan aku, kata Nabi, wa masalud dunya, dengan dunia itu, karakibin sara fi yaumi saifin, seperti orang yang mengendarai kendaraan sara fi yaumi saifin, ia berangkat pada hari yang sangat panas. Faqala tahta sajaratin sa'atan, ya, maka dia berkata di bawah pohon sesaat, saking panasnya itu, ya. Sumaraha, kemudian dia istirahat. Cuma segitu. Dunia itu, kata Nabi, seperti orang yang jalan di tengah panas, kepanasan dia.
Ada pohon rindang, berhenti dia, istirahat sebentar, kepanas. Sudah rapi, jalan lagi. Berapa lama tuh? Panas itu. Taruhlah setengah jam, 1 jam. Ya udah segitu, dunia itu nilainya seperti itu. Ya. La ilaha illallah. Ya, jadi nggak ada urusanku dengan dunia ini, kata Nabi. Jadi kalau Nabi mengatakan semacam itu, mestinya kita harus beriman, harus yakin. Ketika kita mencari dunia, jangan disertai dengan kecintaan. Ya, carilah, tapi jangan dicintai. Ya. Man asbaha aminan fi sarabihi mu'afan fi jasadihi innahu qutu yaumihi faka'annama hizatun lahud dunya bihazafiriha. Man asbaha aminan fi sarbihi, orang yang di pagi hari dalam keadaan beriman, fi sarbihi ay fi tariqi hayatihi, dalam perjalanan kehidupannya di pagi hari dia beriman kepada Allah. Mu'afan fi jasadihi, selamat pada tubuhnya. Artinya tidak ada hambatan, tidak ada sakit. Indahu qutu yaumihi, dan dia punya makan untuk hari itu. Ini ya. Indahu qutu yaumihi, dia punya makanan hari itu. Apa itu? Qut itu makanan pokok. Di zaman Nabi itu punya gandum. Kalau kita qut itu beras. Pagi hari dia beriman, badannya sehat, punya beras. Ya. Faka'annama hizatun lahud dunya, maka seakan-akan dia sudah menguasai dunia. Bihazafiriha, dengan segala ya sepenuhnya, artinya segala apa yang ada di dunia itu. Bayangin ukuran Nabi itu. Dalam doa Nabi itu, Bapak-bapak, kalau saya bacain doa, mau amin enggak? Nabi doanya begini. Allahumma rizuk ala Muhammadin qut. Ya Allah, berikanlah rezeki keluarganya Muhammad makanan pokok gandum aja. Mau amin enggak? Kayaknya di mana-mana juga orang ogah. Tapi itu yang diminta oleh orang yang mulutnya mustajab. Kalau saya jadi nabi, Bapak jadi nabi, pasti bilang gini, ya Allah, berikanlah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Seperti Nabi Sulaiman, namanya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Walaupun doanya kabul. Gunung Uhud dikabarkan oleh malaikat Jibril mau dirubah jadi emas untuk engkau agar kau bisa memimpin Arab ini. Mau Nabi. Kenapa? Malilid dunia. Aku nggak punya hubungan dengan dunia. Nggak mau. Nah ini Bapak saya sekalian, spiritual puasa, ya, spiritual puasa itu tidak bisa diteorikan, tapi dia bisanya dilakukan. Apa itu? Puasa, ya, imsak anit ta'am wasyurbi wal jima', menahan, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan. 3 ini adalah syahwatul bahimiyah. Syahwat yang berdimensi hewani, bahimiyah itu. Apa bedanya kita? Ayam turun dari kandang pagi, turun dari pohon, emaknya sendiri dinaikin. Ketika kita tidak mau menghilangkan sifat bahimiyah, tertahan, padahal istri kita
Makanan ada, istri nggak ada, anak nggak ada, kita nggak mau. Minum begitu juga, tahan. Padahal kerucuk-kerucuk. Orang ini sebenarnya tathirun nafas, ya, dia sedang membersihkan jiwanya an sifatil bahimiyah, dari sifat hewani. Ketika sifat hewaninya itu hilang dalam tubuhnya, maka secara otomatis yang tumbuh adalah sifatul malakiyah, sifat yang bersifat kemalaikatan. Itu otomatis tuh. Kalau dia masuk, ini keluar, ini masuk, ini keluar. Nggak bisa berkumpul. Maka orang berpuasa itu, ya, dia akan mendapatkan sesuatu yang kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang kenyang. Coba baca dalam hadis sahihnya, Nabi disebutkan itu, masyabi'a alu Muhammadin min khubzis sya'iri yaumain mutatabi'ain hatta faraqad dunya. Tidak pernah keluarga Muhammad, berarti bukan cuma Nabi tapi istrinya juga, tidak pernah keluarga Muhammad kenyang 2 hari berturut-turut makan syair. Syair itu gandum yang paling murah, bukannya hintoh. Kalau yang mahal hintoh, yang ada manisnya itu. Kalau yang syair dia beras perak kira-kira gitu. Belum pernah Nabi Muhammad bersama istrinya kenyang 2 hari berturut-turut hatta faraqad dunya, sampai beliau wafat. Kenapa 2 hari? Sayyidina Abu Bakar itu makannya per 6 hari sekali. Abu Bakar, sehingga Abu Bakar kalau pakai sarung, kalau dia ngomong turun. Kalau dia pakai sarung turun, saking kecil. Sahabat yang lain, Ibnu Hamzah 7 hari baru makan. Kenapa ini melampaui Nabi? Jawabannya bukan ini lebih hebat dari Nabi, karena Nabi adalah standar hidup. Kalau Nabi yang melakukannya 7 hari baru makan, makan nanti menyiksa bagi masyarakat umum. Ini standar minimal 2 hari sekali. Jadi dia makannya wa yaqulu indal ju', makannya itu ketika lapar. Jadi Nabi itu makannya sedikit dan ketika lapar. Nah, apa yang jadi ukurannya al-ju'us shadiq? Lapar yang benar itu ukurannya apa? Hina yatlubut ta'am wala adam. Ketika seseorang itu membutuhkan makanan tapi dia tidak mementingkan rasa. Lapar betul gitu. Makan apa? Singkong iya. Dikasih hamburger mau. Opor boleh, tapi orang yang lapar itu nggak mementingkan rasa. Itu namanya lapar bener. Nabi kalau udah laparnya seperti itu baru makan. Hena, ya dikatakan hena yabsuku wala yaqau alaihi dzubab. Sehingga kalau berludah, lalat tidak nempel di ludah itu karena tidak ada gizinya. Kita berludah, buang reak, pergi, dilalerin. Coba. Kenapa? Masih ada nilai gizi, masih ada rasanya. Nabi berludah, nggak ada yang dekat. Ini bagi orang yang mengerti tentang ya substansi dari puasa itu, maka dia akan mendapatkan nilai substansial, nilai yang berbeda, yang tidak materialistis. Kalau kita makan, coba nih buka puasa, ada apa?
ada lontong, ada gorengan, ada nasi. Oh, lauknya itu ada 3 macam. Itu belum termasuk es campur, belum termasuk kolak. Dia nggak bisa memahami puasa itu, nggak bisa. Puasanya sah. Karena menurut syariat terpenuhi imsaku adit-ta'am anisyurbi wal akli wal jima, sah. Apakah dia bisa merasakan ya halawatus shaum? Nggak bisa. Subhanallah. Jadi kalau mau ikut standar 2 hari sekali Nabi baru makan. Ada riwayat 3 hari. Sahabat Abu Bakar 6 hari, 7 hari. Bagaimana mungkin dia mau makan? Karena dia lupa, asik dengan kehidupan, lupa makan. Kalau kita ingat makan, lupa hidup. Kebalik. Nah, jadi Bapak saya sekalian, ini lagi berproses kita ini dengan Ramadan. Ternyata luar biasa. Sehingga mereka cuma nggak boleh menuliskan. Orang-orang yang sudah laparnya seperti ini, maka dia kalau dia nengok ke langit, dia bisa membaca guratan tulisan dari Lauhil Mahfuz. Cuma dia nggak boleh ngomong. Bagaimana dia mau lapar? Ketika dia bisa membaca garis ketetapan Tuhan, dia bisa memaknakan. Pokoknya datang nih, Reza datang. Reza ini ya bakalan meninggal besok. Dia tahu, bukan Reza ini uang. Lu jangan takut ya. Jadi takut dia pulang nggak bisa tidur nih. Dia tahu, tapi dia nggak mungkin ngomong. Yang bisa begitu orang yang makannya jarang. Ya, yang banyak lapar. Sehingga beribadahnya itu manis. Sehingga ketika dia datang ada orang, dia tersenyum, orang itu tersenyum. Tapi setersenyumnya tidak terkoneksi pada satu konteks. Sama-sama tersenyum, tetapi tidak sama frekuensi senyumnya. Ya, nah, jadi ini fenomena berbeda, dunia yang berbeda yang diajarkan dengan Ramadan. Ya, kalau habis Ramadan kembali lagi seperti awal, ya berarti kita melakukan puasa syariati namanya, perintah menurut syariat. Ya. Bu'istul kharabat dunya, aku diutus untuk merobohkan dunia ini. Ini maksudnya bukannya Nabi memerangi kayaan, Nabi tidak memperbolehkan kaya, bukan. Kaya itu yang menetapkan itu Allah. Ya. Faman amaraha falaysa minni, orang yang memakmurkan dunia maka dia bukan umatku. Kembali lagi ya. Tasawuf tidak menggunakan bahasa hakiki, tapi yang digunakan itu majazi. Ya, aku diperintahkan merobohkan dunia ini, berarti disuruhnya miskin gitu loh. Berarti compang camping. Maka dunia itu akan terjajah. Bukan itu maknanya. Jadi Nabi akan mengatakan sesuatu itu berdasarkan siapa yang menjadi khitabnya, siapa lawan bicaranya. Ketika Nabi digambarkan 2 hari sekali makannya, Abu Bakar 6 hari, Abu Hamzah 7 hari, berarti lebih hebat mereka dari kenabian Muhammad.
Bukan. Ya. Tidak seperti itu. Begitu juga ketika diminta untuk merobohkan dunia, ini ya, min itlaqi dunya wa iradati abnaid dunya fima yuhibbuha. Disebutnya dunia yang dimaksud orang yang mencintai dunia. Cintanya itu yang dimaksud. Ini dalam ilmu balaghah ya disebut min itlaqid dunya wa iradati hubbiha. Yang mau dirobohkan itu kecintaannya, bukan dunianya, nggak bisa. Dan tidak ada hadis yang menjelaskan yang dimaksud adalah merobohkan zati, bukan. Nggak bisa, karena alam ini dijaga sama Allah. Alam ini diciptakan oleh Allah. Tetapi kecintaannya yang mau dirobohkan. Ternyata Abdurrahman bin Auf bisa kaya raya, tapi dia seorang yang zuhud. Utsman ibnu Affan kaya raya, tapi dia zuhud. Ya, banyak di kalangan sahabat yang kaya raya. Di kalangan Nabi Sulaiman sampai akhir zaman tidak ada yang sama dengan dia. Raja juga, Nabi juga. Nah, kalau kita ke Palestina, King David. Kenapa tidak masyhur dia sebagai seorang nabi, tapi Raja Daud, King Solomon? Kenapa masyhurnya raja? Emang orang tahu dia raja, tapi dia juga seorang rasul. Kenapa tidak seperti itu? Hartanya banyak, bergelimang, tapi tidak sebutir pun masuk dalam hatinya. Ini yang dimaksud. Bukan maknanya suruh fakir miskin, suruh compang-camping. Walaupun ada mutasawwifin yang mengartikannya ekstrim. Memang tidak mau bekerja, pakaiannya cuma 2 yang dipakai dan yang 1. Nanti kalau ini dicuci, ini dipakai. Ada. Jangan dimasalahkan ketika dia memahaminya dengan fotokopi apa adanya. Tapi kita memaknakannya bukan makna hakiki. Ya, sebab kalau makna hakiki seperti ini, ilmu tasawuf akan dijauhkan. Itu yang pernah saya bilang, guru besar, kalau guru besar itu profesor doktor, dosen saya langsung di pasca sarjana, dia bilang Ghazali bertanggung jawab dengan ketertinggalan peradaban umat Islam. Ini konsep ini. Kalau umat Islam diajarkan untuk hidup sederhana, hidup apa adanya, tidak usah bekerja, hidup ya pengabdian kepada Tuhan. Ghazali mesti membakar kitabnya dan bertanggung jawab. Itu dosen saya sendiri. Wah, kuping panas. Itu Pak belum lulus, belum ujian. Nggak berani saya. Cuma nengok-nengok, kagak ada yang setuju. Ya. Guru besar. Begitu caranya. Karena dia memahaminya secara tekstual. Enggak, tasawuf itu kontekstual, bukan tekstual. Ya. Ya, jadi majazi, tidak makna hakiki. Man kana niyatuhul akhirata, orang yang niat hidupnya untuk kepentingan akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kayanya itu di dalam hati. Gimana tuh? Jangan bilang mereka itu sengsara, dia senang betul dengan hidupnya. Wa ja'alahu ya syamlahu ya wa ja'alahu syamluhu. Dan Allah jadikan baginya itu syamluhu ay qalilu. Ya, dunianya itu tidak banyak. Wa atathud dunya, dan dunia mendatanginya. Wahia raghimatun. Wahia ay dunia raghimatun, senang dengan dia. Jadi kalau orang masih nyari dunia,
belum sufi dia. Tapi kalau dia sudah dikejar-kejar dengan dunia, sufi dia. Jadi dunia begitu. Kalau kita kejar dunia itu, dia jual mahal. Dan digambarkan di dalam hadis, wanita itu seperti apa? Dunia itu seperti pelacur. Sama kita, dia mau dan dia berikan yang kita inginkan, tapi selesai kita mendapatinya, dia dengan orang lain. Maka talik salasan, cerai dunia itu talak 3. Kalau kita sudah talak 3, maka dunia yang akan mengejarnya. Coba lihat ulama-ulama besar. Muallim Syafi'i Hazami ketika sakit di rumah sakit Pertamina sini. Waktu itu dia punya masalah dengan pipis. Saya termasuk yang dimintai pendapatnya. Ada yang suruh operasi, Haris gimana ya? Saya seperti dokter, tapi itu pendapat saya bukan saya baca, tapi cuma feeling. Gak usah operasi mualim, cukup berdoa aja, pakai terapi, mudah-mudahan sembuh. Karena itu bagian yang sensitif. Kalau bagian kelamin itu, dia panggil Abibah, bilangin Jid gak jadi operasi. Kasih hari suruh berobat aja. Saya waktu itu sempat nyesel, aduh, ternyata dipegang omongan saya. Bapak saya sekalian, orang yang mau bayar Pertamina itu berebut. Wali kota mau bayar, gubernur mau bayar, menteri mau bayar. Bukannya bingung mau bayar, kelebihan duitnya. Pulang dari rumah sakit, lebih banyak duitnya ketimbang beliau tidak sakit. Kan mestinya kita bilang sakit aja yang lamaan. Bukan nyari dunia, tapi dunia yang mengejarnya. Coba lihat mualim perlente nggak? Perlente. Mualim itu kalau merah, bawahnya merahnya lebih tua. Kalau hijau, bawahnya gitu. Dia pintar. Tapi tidak pernah ada dalam hati. Cirinya dia dikejar sama dunia. Itu yang bagus. Duitnya banyak banget. Cuma ya itulah untungnya saya banyak yang orang nggak tahu yang saya tahu. Saat duitnya besar banget gitu. Ya, dalam hati sakit aja nambah 15 hari lagi. Berhenti lah. Besar betul, miliaran. Ya, sakitnya cuma 10 hari ya. Waktu itu miliar dengan sekarang udah nggak sama. Dulu belum ada kata triliun. Dia duitnya udah sebanyak itu. Tapi gue lihat megang duit biasa-biasa aja tuh. Megang duitnya, ngitung duitnya seperti kita, nih, merbot masjid. Merbot hitung duit. Bangga nggak merbot? Enggak ada bangga-bangganya gitu kan. Ya orang duit amal, punya masjid, yang kecil yang ini lurusin aja. Seperti itu saya lihat, enggak ada bangganya, duit banyak itu. Kalau kita sambil begini nih, gitu. Subhanallah. Ya, jadi wa atathu dunya, mendatangi dirinya oleh dunia yang mendatanginya, wahia raghimatun, dunia itu senang pada dirinya. Wa man kanat niyatuhud dunya, maka barang siapa yang niat hidupnya mencari dunia, ja'alallahul faqra baina ainaihi, maka Allah jadikan miskin itu di antara kedua matanya. Ya, saya pernah lihat di televisi wanita yang ngutil itu bahasa Jawa,
tapi jadi bahasa Indonesia. Ngutil itu mengambil sesuatu yang nilainya rendah. Apa yang diambil? Coklat Silver Queen dimasukin ke dalam rok. Ketika dia tertangkap pakai mobil Mercy, wanita cantik ini. Kenapa? Miskinnya itu ada di mata, duitnya ada, ATM-nya banyak, dia nggak mau ngeluarin, mauan nyuri, ketangkep. Maka di teleponnya datang pengacara, bayar pengacaranya sama Silver Queen berapa bedanya? Dalam hati, ya ampun, saya lihat sendiri. Nah, kenapa? Di sini miskinnya adanya di mata. Saya pernah bilang ya, kalau maling pasti orang miskin pendidikannya rendah. Kalau koruptor S3 kaya raya. Fakta itu. Ya. Wasyattat alaihi amruhu, dan terberai baginya urusannya. Urusannya morat marit kalau niatnya dunia itu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Padahal tidak akan datang dunia kepada dirinya kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau nggak ditetapkan, belum, ya, tidak jadi, tidak akan datang kepadanya. Subhanallah. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Ya, ini hadis Nabi ini. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadikanlah dirimu di dunia ini seakan-akan gharib, orang asing. Ente pergi haji, umrah itu gharib. Ya, orang asing. Berapa yang RT bawa ke Mekah? 1 koper. Hidupnya itu seperti itu. 1 koper aja. Awabiru sabilin, atau orang yang melintasi jalan. Mau kemana? Mau ke Bandung. Mana? Kalau ke Bandung bawanya apa? 1 ransel. Ya, koper kecil. Gitu. Wa'uddan nafsaka fi ahlil kubur. Nah, ini baru perkataan Thaibul Musannif, ya. Wa'uddan nafsaka fi ahlil kubur, hitunglah dirimu itu penghuni kubur. Jadi ingat selalu dengan kematian. Ada orang bilang gini, salah satu penyebab penyakit diabetes itu kalau menurut dokter, salah satunya itu adalah pesimistis. Yang kedua iri dengki gitu. Saya berpikir betapa Nabi sudah berpikir tentang diabetes. Ini yang ngomong dokter, ya, dokter umum, dan itu bisa di googling ya. Cuma saya lagi lupa nih namanya. Cuma karena saya sering ngikuti, jadi dia masuk serambi di HP saya itu sering. Jadi jangan menyalahkan makanan terlebih dahulu. Jangan menyalahkan gaya hidup, tidur. Ini benar bagian. Tetapi aset yang pertama yang dominasi terjadinya diabetes itu hati. Oleh karena itu jangan merasa bersaing dengan orang lain. Saya pikir benar gitu. Kita nih, maaf nih ya, tukang bajai itu musuhnya tukang bajai. Pedagang musuhnya pedagang. Ustadz musuhnya ustadz. Kalau kita selektif ini tinggi bener gini, ya, ratingnya tinggi, ini laku pasarannya, jangan iri. Semula saya tidak mau dengar, ngeri, khawatir, gitu. Tapi saya mesti bunuh, saya dengerin, gitu. Nggak apa-apa, dengerin aja. Jangan iri, jangan dengki.
Dia dikasih ini, tapi dia nggak punya yang ente punya. Kenapa mesti iri? Begitu caranya. Semua hal begitu caranya. Biarin aja. Subhanallah. Nabi yang mengatakan tentang husnuzan, sofiatul qalb. Ternyata dokter-dokter umum mensikapinya itu, ini sebabnya diabetes. Jadi ada satu hormon yang terpancing dan dia ganas hormon itu. Karena emosi, karena iri, karena persaingan. Jadi kalau mau panjang umur, jauhkan ini. Jauhkan. Panjang umur. Sehat afiat. Ya. Izhad fid dunya yuhibbakallah wallahu a'lam bishawab.